Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran biologi. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi komponen penyusun sistem saraf beserta fungsinya, yaitu pada bagian sistem saraf pusat. Di video sebelumnya, kita sudah membahas materi penyusun sistem saraf, bagian sel saraf, dan fungsinya. Nah, sebagaimana pada video tersebut, kita sudah mengetahui penyusun sistem saraf itu ada sel saraf, otak, dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya kita akan membahas materi komponen penyusun sistem saraf, di mana tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan komponen penyusun sistem saraf pada manusia, yaitu pada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat pada manusia terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang, di mana sistem saraf pusat dilindungi oleh selaput meninges. Selaput meninges ini terdiri atas dura mater atau lapisan terluar dan melekat pada tengkorak atau tulang belakang. Yang kedua ada arachnoid mater atau lapisan tengah, dan pia mater lapisan terdalam yang tipis dan mengandung banyak sel darah. Antara lapisan arachnoid mater dengan pia mater terdapat ruang subarachnoid yang berisi cairan cerebrospinal. Cairan ini berfungsi sebagai pelindung gesekan antara otak dengan tengkorak dan sumsum tulang belakang dengan ruas-ruas tulang belakang. Selanjutnya kita akan membahas komponen utama dari sistem saraf pusat, yaitu ada otak. Otak merupakan pusat saraf utama karena berperan dalam pengaturan seluruh aktivitas tubuh. Bagian luar otak atau korteks ini berwarna abu-abu. Bagian ini mengandung banyak badan sel saraf yang disebut dengan substansi grisea. Bagian dalam otak atau medula ini berwarna putih. Bagian ini mengandung banyak neuron dan dendrit yang disebut dengan substansi alba. Otak terdiri atas 6 bagian, yaitu otak besar atau cerebrum, otak depan atau diencephalon, otak tengah atau mensencephalon, otak kecil atau cerebellum, adanya jembatan Paroli atau pons Paroli, dan sumsum lanjutan atau medula oblongata. Selanjutnya, struktur penyusun otak besar. Otak besar tersusun atas 4 lobus. Yang pertama yaitu lobus frontalis. Lobus ini berfungsi sebagai pengendali gerakan otot rangka dan tempat terjadinya proses intelektual. Yang kedua yaitu lobus parietal. Bagian ini terletak di tengah otak. Lobus parietal berfungsi sebagai membantu seorang mengenali objek dan mengatur perubahan pada kulit dan otot. Selanjutnya yang ketiga yaitu lobus temporal. Lobus ini berfungsi sebagai pusat pendengaran, penciuman, dan pengecap. Selain itu, lobus temporal berperan dalam memori jangka pendek. Yang keempat yaitu lobus occipital. Lobus ini terletak pada bagian belakang otak yang berperan dalam pusat penglihatan. Selanjutnya, penyusun otak depan atau diencephalon. Otak depan terdiri atas talamus dan hipotalamus. Talamus berfungsi sebagai pusat pengaturan perasaan dan gerakan, sedangkan hipotalamus berperan dalam pengaturan suhu tubuh, rasa lapar, dan rasa haus. Selanjutnya, otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah ini berfungsi mengatur gerak refleks mata. Selain itu, otak tengah juga berfungsi sebagai pengontrol pendengaran. Selanjutnya, otak kecil atau cerebellum. Otak kecil terletak tepat di bagian bawah posterior otak besar. Otak ini merupakan pusat keseimbangan gerak, koordinasi gerak otot, serta posisi tubuh. Pada bagian bawah cerebellum atau otak kecil terdapat jembatan Parol. Selanjutnya jembatan Parol atau pons Paroli. Jembatan Parol berfungsi menghubungkan otak besar dan otak kecil. Selain itu,
Jembatan ini juga berfungsi menghubungkan lobus kiri otak kecil dengan lobus kanan otak kecil. Selanjutnya ada sumsum lanjutan atau medula oblongata. Sumsum lanjutan merupakan lanjutan otak yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Sumsum lanjutan ini berfungsi mengatur denyut jantung, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, gerak alat pencernaan, sekresi kelenjar, bersin, bersendawa, batuk, muntah, serta gerak alat pernapasan. Itu semua merupakan komponen penyusun dari otak serta fungsinya. Selanjutnya yaitu komponen kedua dari sistem saraf pusat adalah sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis merupakan lanjutan dari medula oblongata dan terdapat dalam rongga tulang belakang. Sumsum tulang belakang berfungsi sebagai menghantarkan impuls dari efektor ke otak serta mengendalikan gerak refleks. Dapat kita lihat pada gambar bahwasannya struktur sumsum tulang belakang tersusun atas sebagai berikut. Itulah komponen penyusun dari sistem saraf pusat yang harus kita pahami. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem saraf tepi yang akan dibahas pada video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.